ada bedanya. Jadi kudus, Pak. ya, Jadi nabi juga harus betul-betul kudus gitu. itulah. Ya, Kudus saya hadir, Pak. hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya taruhannya nyawa saya kan. Iya, Pak, betul. Iya, taruhannya kan nyawa saya ini. Iya kan, dan saya Semoga tampilkan anak kita istri saya juga di sini. Jadi itu memang itulah karakter nabi. Ya, nggak bisa, nggak boleh untuk berpura-pura atau berbaik-baik. Oh, nggak boleh. Kita ya bilang iya dengan badai, enggak bilang enggak datang dengan badai. Budi Tamsir, oke terakhir deh ya Pak Budi Tamsir ya, terakhir ya, silakan. Mana nih Pak Budi Tamsir nih? Dinyalakan mikrofonnya. Terakhir ya Pak Budi Tamsir ya, silakan. Assalamualaikum, Sahon 626. Iya. Good to you. Gubrak. Iya. Udah itu FPI itu udah mau bangkit lagi. Yuri Bang. FPI nggak bisa bangkit lagi. Kecuali nanti kalau kitanya takut ya FPI-nya bisa bangkit. Oke. Oke, Budi Tamsir. Apakah kita kompak? Iya, harus yang kompak ya. Harus yang kompak. Betul. Biar biar itu betul. Oke. Cukup ya. Oke, ini kita stop dulu ya. Ini silakan Bung Beta tadi, mana Bung Beta? Sekalian tutup. Ini siapa nih, Moses John Saragi? Oke, silakan Moses John Saragi. Mikrofonnya dinyalakan. Shalom ya. saudara terkasih. Ya, shalom. Ya, saya hanya menyatakan yang benar saja. Saya suka dengan konten ini. Haleluya. Saya selalu tanya, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, karena orang Kristen itu adalah orang kudus. Amin. Di dalam roh ini baik roh sucinya Tuhan. Perkataan itu harus kudus, harus lemah lembut. Lalu kalau seandainya ada orang seperti yang tadi itu, baiklah roh kita berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ingatkan mereka. Kita tidak membalas dengan kejahatan. Kalau kita membalasnya dengan kasih, seperti tadi kalau itu saya di saya tadi, saya bilang seperti ini, Salam Pak, bukankah kamu tidak ingin jalan ke sorga? Sekalipun kamu membenci saya di dalam konten ini, di dalam pembicaraan kita ini, tetapi saya harus jelaskan kepada Bapak, sebagaimana Tuhan Yesus disiksa, dia hanya untuk merelakan diri berkorban, hanya untuk supaya kamu diselamatkan, supaya dunia ini diselamatkan. Jadi saya tidak mau Bapak berbicara kotor, saya tidak mau ada perdebatan, karena kita ini adalah orang-orang Kristen yang harus suci, yang harus kudus, dari perkataan harus diubahkan. Lalu orang itu bisa saja Pak, dia merasa malu dan cepat-cepat bertobat dan minta maaf. Bagaimana kalau misalnya di cerita berikutnya tidak terlalu banyak kita balas dengan mereka kan memang Pak, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Bahkan iblis saja di sebelah kiri Yesus, oh kalau kau memang anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, lepaskanlah dirimu katanya. Sementara yang satu yang sudah bertobat, Tuhan hari ini juga, Tuhan kalau kau nanti di Taman Firdaus, ingatlah akan aku. Lalu dengan kelemah lembutannya Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Bagaimana Pak kalau saran saya mengatakan seperti ini? Saudaraku, janganlah berkata seperti itu. Karena saya membicarakan ini, saya pun rela berkorban supaya saudaraku diselamatkan, saya diselamatkan, bukan untuk berdebat. Gitu. Mungkin kalian tidak terima sekarang karena kalian tidak tahu kebenaran. Sebelum Tuhan memberikan firman Tuhan katakan, yang punya mata tidak melihat, yang punya telinga tidak mendengar. Karena itu aku berikan kasihku kepadamu. Bagaimana Pak? Itu saran dari saya aja Pak. Iya, kalau saran itu bagus, tapi itulah yang membuat saya jadi Nabi ke-26.
Karena gaya saya Nabi ke-26 bukan untuk berkata dengan lemah lembut kepada orang-orang munafik. Kepada orang kalau bertanya, dia datang untuk mencari kebenaran, saya harus mengatakan dengan lemah lembut. Dia bertanya sesusah apapun, kalau saya nggak ngerti, saya bilang saya nggak tahu jawabannya. Ya, Tetapi jadi begitu Bapak dia tahu, mencari pembenaran, oh harus saya hardik, ular beludak itu harus kita hardik. Yesus memberi contoh yang sangat nyata sekali bagaimana ia menghardik ular beludak dan bagaimana ia berkata dengan lemah lembut kepada orang berdosa yang sangat berdosa sekalipun. Nah, orang tadi itu untuk mencari pembenaran orang-orang munafik dan orang-orang seperti itu harus kita hardik. Nah, itu tugas saya sebagai Nabi ke-26 untuk menghardik. Kalau saya nggak menghardik, namanya bukan Nabi lagi, tapi gembala. Nah, jadi harus bedakan mana yang gembala, mana yang fungsinya sebagai Nabi, mana yang fungsinya sebagai penginjil, mana yang fungsinya sebagai guru, dan saya fungsinya sebagai Nabi ke-26. karena suami saya itu Pak tiap hari itu nonton apa Bapak ini terus. Saya Iya, pikir, didoakan aduh, saja. Karena semua perkataan saya supaya hanya dari Tuhan saja. Karena Ya, kalau ketika saya ngomong, saya sangat berhati-hati sekali. Tiap malam saya menggumuli, tiap pagi saya doakan. Ya, semua perkataan saya, semua tiap malam saya gumuli, tiap pagi saya doakan. ya. Begitu. Jadi harus ada bedanya. Jadi, Kudus Pak. ya, Jadi Nabi juga harus betul-betul kudus gitu. itulah. Ya, Kudus saya hadir, Pak. hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya. Taruhannya nyawa saya kan. Iya Pak, betul. Iya, taruhannya kan nyawa saya ini, ya kan. Dan saya tampilkan anak istri saya juga di sini. Jadi itu memang itulah karakter Nabi. Ya, nggak bisa, nggak boleh untuk berpura-pura atau berbaik-baik. Oh, nggak boleh. Kita ya bilang iya dengan badai, enggak bilang enggak datang dengan badai. Ya Tapi kan? kalau seandainya seperti ini Pak, Nabi kan bisa menegur, dia cakap kotor. Nyala kau iblis, aku perintahkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Oh terkutuklah kau. enggak, itu cara menghardik saya seperti tadi. Itulah cara menghardik. Makanya orang-orang kalau pura-pura sama saya selalu akhirnya kayak tadi kejang-kejang, kayak tadi. Semua orang yang pura-pura, ya kayak ibu yang kemarin, ibu yang sama orang yang tadi, begitu masuk di sini dia nggak bisa pura-pura. Orang boleh pura-pura. Ibu itu katanya sering nongol di channel-channel lain. Nah, bisa pura-pura. Begitu masuk sini nggak bisa pura-pura aja. Ya. Tapi setiap kali Bapak masuk channel saya berdoa, oh Tuhan Yesus, lembutkan hati orang Kristen, lembutkan supaya menjawab itu dengan penuh kasih. Saya sangat penuh dengan kasih. Kalau tidak penuh dengan kita harus membedakan apakah definisi penuh dengan kasih. Definisi penuh dengan kasih adalah setelah kita kasih tahu dia, makanya kan kayak kemarin ibu yang kemarin, saya ampuni kamu ya. Kalau Bapak tadi kan belum sempat saya bilang pengampunan, tapi orang itu sudah pergi. Ya. Nah, kalau tadi dia pergi, udah selesai, saya selalu endingin dengan kiranya Tuhan Yesus mengampuni kamu. Endingnya selalu begitu. Karena apa? Kalau penuh kasih itu bukan berarti kita kelemar-kelemar loh. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang Islam, ya, karena anggapan orang Kristen penuh kasih itu pasti nggak mungkin balas. Pasti akan diam aja, dianiaya akan diam aja. Pokoknya semua diapain diam aja. Itu sebenarnya bukan penuh kasih, tapi takut. Enggak Pak, itu kan murid Tuhan Yesus tapi Tapi takut, pada kenyataannya takut. Kan sudah dibuktikan, ya. Itu bukan penuh kasih, bedakan penuh kasih dengan takut. Makanya tadi saya bilang, ya, bagaimana caranya kita supaya bisa melawan Islam? Hilangkan rasa takut. Bagaimana caranya hilangnya rasa takut? Kita harus punya keberanian. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, ketika kita punya kasih yang melimpah, kita nggak punya takut lagi. Makanya saya buktikan bahwa salah satunya saya kasih teladan adalah dengan saya tidak mencantumkan nomor rekening saya. Artinya YouTube ini bukan buat cari uang. Dan benar-benar semua itu tadi ya, uang masuk. Saya arahkan selalu ke Damaris kan. Lihat, kita sudah hampir 2 miliar di YouTube ini kita kumpulin uang. Dan semua, tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Ya, semua rekening-rekening itu semua adalah untuk menyatakan kasih kita kepada orang-orang ini. Begitu Ibu caranya. Tetapi Ibu harus berdoa supaya saya benar-benar dituntut supaya tajam. Jadi bukan suara kenabian itu diperlunak, salah. Suara kenabian harus semakin dipertajam. Masalahnya nggak banyak orang punya nyali seperti saya. Sehingga yang perlu didoakan adalah supaya saya jangan sampai nyalinya hilang. Itu yang Ibu, saya tampilkan wajah saya, istri saya, anak saya loh.
Itu bisa dalam semalam bisa tiba-tiba saya takut loh. Bisa dalam 1 detik tiba-tiba saya berubah menggigil ketakutan loh. Bisa loh. Jadi yang saya perlukan adalah doa-doa supaya saya jangan kehilangan rasa takut dan selalu dipenuhi dengan kasih. Bukan supaya ngomong dengan baik-baik, salah. Karena yang saya omongkan semua berasal dari Tuhan. Ya, Gitu ya. Kerja saya ngumpuli orang gila, Pak, dari jalanan. Iya. Jadi karena saya backgroundnya harus dengan senyum penuh kasih. Oh beda. Lihat, kalau kita, kalau saya penginjilan semua kayak tadi, orang tadi dia tanya baik-baik, saya jawab baik-baik. Begitu dia sudah mulai menunjukkan barang aslinya, saya hardik. Dengan begitu kan semua menampakkan wajah aslinya kan. Nggak bisa di sini orang bisa pura-pura ya. Dari yang namanya Dani, siapa itu banyak yang sok mualaf siapa. Begitu masuk sini dia pasti akan kejang-kejang di sini. Manifestasi itulah wujud iblis. Selalu manifestasi di sini. Agustan, wah boleh dia sok-sok baik. Begitu masuk sini kejang-kejang semua. Begitu, itu manifestasi namanya. Ya kan iblis menampakkan dirinya. Disitulah. Nah, kenapa kita pepet terus? Nampak juga begitu ya. Gitu Kan, Ibu. Pak, buat Tuhan bebal, Pak. Makanya kita hardik. Jawablah orang bebal menurut kebebalannya. Didiklah orang bebal menurut kebebalannya. Gitu ya. Tapi kita harus selesaikan karena ini sudah kelebihan. Kita hari ini sudah kelewatan nih. Ya, Bung Beta silakan tutup dalam doa Bung Beta.